Ya, assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini gue ingin mencoba untuk ke stasiun baru, yaitu stasiun JIS yang dekat Stadion Jakarta International Stadium. Nah, itu baru sebulanan ya beroperasinya, dan ini gue mau nyoba gimana sih sekarang perkembangannya selama kurang lebih sebulanan ini beroperasi gitu. Nanti kita lihat aja di video trip kali ini. Halo, ini gue di daerah Kranji dan jembatan penyeberangannya udah ada tutupnya sekarang, walaupun masih separuh doang ya. Ya insya Allah itulah ya, bisa segera selesai. Hati-hati gunakan di bekas stasiun Traffic Manggarai. Jadi kita transit dulu di stasiun Manggarai. Nanti dari stasiun Manggarai kita ke arah Jakarta Kota. Dari Jakarta Kota nanti kita ke arah Tanjung Priok. Jadi 2 kali transit ini untuk ke arah JIS. Kami menghimbau kepada para pelanggan, perhatikan langkah dan selalu akan menggunakan eskalator. Tetap fokus dengan video menggunakan handphone saat melangkah ke eskalator maupun saat melangkah ke area bergerak. Dimohon untuk Jalur 3 dari kereta api Sabta
jaringan kereta Jakarta. Di sini masih belum diupdate loh. Mungkin termasuk baru kali ya, jadi ini belum diupdate. Tujuan Solid Jakarta Kota persiapan diberangkatkan kembali, dimohon tidak terfokus pada saldo pintu. Kita tadi kembali hati-hati. Selanjutnya Cikini, Destination Cikini Station. Dimohon kembali pada para pelanggan agar selalu berhati-hati dengan barang bawaan Anda, terutama yang tersimpan di atas rak bagasi. Stasiun berikutnya, Gondang Dia. Next station, Gondang Dia. Dukungan kanan akan dibuka. Gondang Dia Station. Kembali. Tidak terfokus ada pintu ditutup kembali, hati-hati. Maka terus perhatikan jalan jalan dengan kereta, bawakan selalu keselamatan jaya Anda. Diperhatikan pada para pelanggan bagi pelanggan yang tapi nanti kan udah kalau udah beres Nah, ini udah nyampe di stasiun akhir Jakarta Kota. Nah, tapi kita nanti habis dari Jakarta Kota ini nyambung ke Tanjung Priok. Jadi habis ini kita nyambung lagi, nggak ngetep keluar. Nah, yang beda ya buat kereta keretanya tuh lagi ada campaign Visit Malaysia gitu deh. Jadi pariwisata Malaysia lagi ngiklan di KRL ini. Dan ini juga KRL-nya adalah KRL baru buatan Inka, buatan dalam negeri ini. Tadi bisa dilihat ya navigasinya itu di dalam. Navigasinya di dalam tuh lebih baru gitu, mirip sama MRT yang navigasinya udah otomatis, jadi bisa ngasih tahu kita tuh udah di stasiun mana, jadi kita sekarang lagi berada di rangkaian gerbong keberapa gitu. Nah,
Dan tadi juga ketika keretanya nyampe di satu stasiun gitu, itu di navigasinya juga ini juga dikasih tahu kalau keretanya mau buka pintu gitu, dan udah ada peringatannya juga di navigasinya. Jadinya itu tadi yang dinaikin adalah kereta KRL buatan Inka terbaru. Nah, ini kita mau lanjut lagi ke Tanjung Priok. Ini yang tidak ada. Pakai minyak aja mas. Ada kantol kan. Nah, ini kita mau ke arah Tanjung Priok, tapi nanti kita turunnya di halte Jakarta International Stadium, karena ini 15 menit lagi yang berangkat, jadinya kita masih nunggu orang-orang buat naik dulu, nanti jam 3 baru berangkat. Tujuannya stasiun Tanjung Priok. Perjalanan dari stasiun Kampung Bandan, Ancol, dan Anda mengakhiri perjalanannya di stasiun tujuannya stasiun Tanjung Priok. Dengan nomor K2 2 3 0. Dengan bekal 280 dibutuhkan petugas satu jalan ini sebagai memastikan dengan kamar dinas dan tugas customer service opening public panggilan. Kami terdiri dari 8 kereta. Kereta normal yang dapat dari Polikon dan khususnya yang lebih mungkin wanita. Pastikan teman dan pria tidak salah ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Selamat menjalankan akan ditutup kembali atas Shendar Bilbiko. Hati-hati bila akan ditutup kembali hati-hati. Itu disnya tuh ya, disnya ada di sebelah sini. Stasiunnya itu ternyata cuma bisa diakses dari Tanjung Priok ke Jakarta Kota, jadi ya kita Tanjung Priok dulu, baru deh nanti bisa ke stasiun JIS, jadi bolak-balik. Selamat pagi para jalan Anda akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Tanjung Priok. Sebelum teman-teman periksa dan teliti kembali catatan pengalaman Anda, pastikan tidak tinggal. Lakukan mengenal rangkaian kereta. Ada jemaah turun bersama perhatikan melalui jalur dengan kereta dan terburu-buru dan tidak saling dalam demi keselamatan pihak.
mau ke JIS ya, ini udah di stasiun Tanjung Priok. Nah ternyata nggak usah turun kereta lagi buat naik kereta lain, jadi tetap stay aja. Ntar ini keretanya ke JIS, berangkat lagi, mungkin nunggu sekitar setengah jam sih, ya gitulah ya. Malum lah ya, baru pertama kali naik KRL ke JIS soalnya. Anda telah tiba di stasiun Jakarta International Stadium. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan KAI Komuter. Ya alhamdulillah kita udah nyampe di stasiun JIS, dan ini kita akan coba ke stadionnya. Total perjalanannya sekitar 2 jam ya, karena transit ternyata sampai transit 3 kali. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol aja jalannya. Ternyata ini ada jembatannya buat ngejis. Wah, ramai banget ya Pak, kayak air. Oh iya. Oh ternyata ada ini rembesan air di atas, tapi aman sih, jembatannya nggak ada air yang menggenang gitu. Dan nanti kita lewat terowongan yang itu sih, ini bisnya. Jadi menurut gue gimana untuk naik KRL ke JIS? Kalau menurut gue ini ya, KRL ke JIS tuh muter-muter, apalagi kalau misalnya bukan yang dari Jakarta ya, kayak gue kayak dari Bekasi. Mungkin kalau ada yang dari Bogor, Depok, Tangerang gitu kan ya, tuh kalau naik KRL benar-benar harus ke stasiun Tanjung Priok dulu gitu, dan nunggu. Tadi gue pikir tuh setengah jam, soalnya sebelumnya gue lihat di ini, di KAI Akses itu tuh tiap setengah jam gitu keretanya ada, dan ternyata tadi cuma belasan menit aja nunggunya gitu, jadinya nggak nyampe setengah jam keretanya jalan lagi ke JIS. Nah menurut gua sebenarnya sih udah bagus ya, apa
ada akses ke sini kan ya. Masalahnya adalah ternyata tuh aksesnya ini masih cuma satu jalur gitu untuk KRL ke JIS, dari Tanjung Priuk doang udah gitu. Nah mungkin ya permulaan, ya namanya juga stasiun yang baru jadi ya, permulaan ya oke lah, tapi mungkin dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan gitu bisalah ada jalur tambahan gitu ya. Karena kalau untuk yang dari daerah penyangga Jakarta gitu ya mau ke JIS pakai KRL itu tuh bakal nempuh waktu lama banget gitu. Ibaratnya sama kayak dari Jakarta ke Bogor gitu 2 jam gitu kan. Nah malah lebih cepatnya malah naik Transjakarta sih ya, KRL nyambung Transjakarta gitu sekitar 1 jam gitu kan. Jadinya ya mungkin itu sih, tapi tetap harus diapresiasi sih ya dengan adanya stasiun KRL ini. Tadi cuma 4.000 aja totalnya dari Bekasi ke stasiun JIS ini gitu ya, cukup terjangkau gitu ya. Cuma itu tadi ya, yang harus dikorbankan adalah waktunya gitu karena waktunya beneran lama banget, 2 jam gitu. Dan ya gue juga baru tahu ternyata tuh cuma 1 jalur dan harus transit semuanya ke stasiun akhir Tanjung Priuk. Nah dari stasiun Tanjung Priuk itu kita nunggu belasan menitan gitu ya, hampir 20 menit mungkin. Habis itu baru deh ke JIS. Jadi kalau yang mau datang konser atau nonton bola gitu ya di stadion JIS ini dan berencana naik KRL, mesti 2 jam sebelumnya sih kalau mau aman ya, biar nggak ketinggalan. Karena kalau misalnya mepet kayak sejam atau setengah jam sebelumnya terus nyoba naik KRL, apalagi untuk lo pada yang bukan di Jakarta tinggalnya, ya wassalam sih gitu ya. Mungkin itu sih dari gue, kritik, saran dan masukannya terhadap pengalaman gue mengakses stasiun JIS untuk ke stadion JIS ini. Dan mungkin gue bakal lanjut untuk sedikit explore JIS ini gimana ya. Jadi kita lanjut lagi aja. Bye. Nah jadi dari stasiun ini ada terowongan gitu buat ke JIS, sekaligus jembatan penyeberangan orang ini terowongannya ya. Nah habis itu kita masuk ke sini. Ini kayak terowongannya belum jadi sih kanopinya gitu ya, jadinya ini apa, kayaknya kalau hujan atau panas gitu bakalan langsung kena banget sih. Dan ini langsung di sampingnya gitu sih. Walaupun gitu konsepnya perlu diapresiasi sih, ini bener-bener jadi kawasan yang mau dibuat ramah transportasi umum gitu loh. Bagus sih, tinggal ini aja penyempurnaannya aja gitu-gitu kan ya. Kayak ini kanopinya masih bolong gitu, sama tadi aksesnya juga ternyata masih cuma 1 jalur aja. Ini kita mau explore dulu aja gimana JIS. Ya, stadion termegah di Jakarta ya. Ini bagian belakang dari huruf alfabetnya Jakarta International Stadium. Kebanyakan sih ini buat konser ya. Walaupun begitu
tetap diusahain dan diutamain gitu buat pertandingan sepak bola gitu ya, utamanya jadi kandangnya Persija Jakarta ya. Cuma mungkin masalah di dalamnya tuh masalah rerumputan, jadinya kadang-kadang nggak serak gitu ya. Moga aja ada perbaikan lah ya di tahun ini, jadi bisa sering-sering dipakai buat pertandingan bola. Udah gede kayak gini kan stadionnya, eman-eman kalau cuma dipakai buat konser doang. Ini lagi sepi juga sih sekarang, lagi nggak ada event, tapi cocoknya kalau jalan-jalan sore di sini, olahraga sore. Nah, yang di depan ini, dan sebenarnya ada juga tuh di belakangnya, itu tuh lapangan latihan atau bisa buat menyelenggarakan turnamen-turnamen kayak mini soccer atau turnamen kelompok umur gitu. Tapi kalau sama ya sekelas timnas atau sekelas klub gede, ini jadi lapangan latihannya sih. Gitu lah. Oke, ini udah di JIS dan overall aksesnya cukup oke. Mulai dari stasiun ke pintu masuknya juga oke, jadinya gampang gitu sih. JPO-nya oke. Ya paling gitu aja kanopi JPO-nya yang masih belum jadi semuanya kan, jadinya masih ada bagian-bagian yang kalau misalnya kita kena hujan atau kena panas, bisa kena hujan dan panas secara langsung gitu. Sama ini juga sih, stasiunnya juga masih satu jalur gitu ya. Walaupun begitu harus diapresiasi bahwa stasiunnya itu akhirnya jadi juga, karena dari awal pembentukannya itu memang direncanakan ada stasiun KRL di sini. Masalahnya sejak beroperasi sampai 2026 ini itu tuh banyak intrik lah ya. Jadi baru selesai sekarang itu stasiunnya. Walaupun masih satu jalur gitu ya. Akan tetapi ya semoga kedepannya sih nggak cuma satu jalur doang ya. Bisalah 1-2 tahun tuh nggak cuma dari Tanjung Priok doang gitu, buat stasiunnya itu bisa diakses gitu. Karena kalau dari Tanjung Priok doang ya lama. Beneran lama ya, bisa total 2 jam sendiri gitu buat perjalanan dari rumah sampai ke ke JIS-nya ini gitu. Bahkan ya kayak yang gue bilang tadi ya, kelihatannya lebih gampang naik Transjakarta gitu ya, dan lebih cepat. Bukan lebih gampang sih, lebih cepat sih, lebih cepat buat naik Transjakarta ke JIS ini kalau dari Bekasi daripada naik KRL gitu, karena harus transit 3 kali gitu ya. Nah jadi kayak gitu sih, kalau naik KRL tuh transitnya 3 kali gitu. Dan gue juga baru pertama kali gitu ngerasain, walah ternyata 3 kali ya transitnya. Udah kayak mau ke Banten atau Tangsel gitu. Padahal ini masih di Jakarta gitu. Walaupun begitu ya pastinya bertahap kan ya.
Ada stasiun ini memang memudahkan walaupun masih satu jalur, tapi insya Allah ya bertahap nanti bisa ada yang langsung gitu dari Manggarai ke JIS, atau dari mana Kampung Bandan bisa langsung ke JIS gitu. Jadi nggak cuma dari Tanjung Priok doang ke JIS-nya ya. Gitu sih dari trip kali ini. Untuk review transportasi umum lainnya di Jabodetabek dan tempat-tempat yang gue kunjungin, tetap pantau terus channel ini dan subscribe, like, share jika konten ini bermanfaat. See you.